وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak, hidup dalam kegelapan. Ya Allah. Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh? Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi? Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan. الصلاة خير من النوم. Fajar telah menyingsing. الصلاة خير من النوم. Panggilan meraih kemenangan berkumandang. حي على الصلاة. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari 3 hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Akal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia.
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya. Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariyah, bukan menjadi malapetaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu. Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai dirimu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku. Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.
Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Roja 756 kHz. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
Roja 756 kHz. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla? وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Dan hamba-hamba Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik. وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب. Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya, kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
Apakah seseorang akan berada di surga? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ataukah dia berada di neraka? Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya? ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Taman-taman kematian. Akan tetapi di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar. Yauma tuqallabu يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan? Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti. Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka. Dialah taman-taman kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Taman-taman kematian. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak." Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat? Berkata Abdullah bin Abbas, "Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam." Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya. Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. راديو رجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور
Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan itu semua pasti terjadi. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, wa ma كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال
كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية. Dan itu semua pasti terjadi. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كلا Dan itu semua pasti terjadi. Di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah
ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafurur rahim. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla? اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya Engkau. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat, akan tapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم